Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Intan, Hadir. Dina, Hadir. Sari, Hadir. Adila, Hadir, Bu. Ade. Hadir, Bu. Ya, ada semua ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu yuk biar kalian tetap semangat. Ya, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar karakteristik segitiga. Nah, coba dilihat dulu gambar di depan ini. Kenapa sih dinamakan segitiga? Ada yang tahu nggak? Karena sisinya ada 3, Bu. Titik sudutnya ada 3, Bu. Betul. Betul. Jadi karena segitiga itu punya 3 sisi. Jadi di sini ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga seperti itu. Segitiga sama sisi itu memiliki sisinya yang sama, 1, 2, 3. Sudutnya ada 3, 1, 2, 3. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena mempunyai sisi yang sama, panjang, dan satu yang berbeda. Kalau segitiga sembarang atau segitiga siku-siku itu berbeda, ukurannya sisinya itu berbeda semua, yaitu tidak beraturan seperti yang 2 tadi. Kalian simak dulu video yang akan Ibu tayangkan. Kalian sudah tahu apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang terdiri atas 3 sisi dan 3 sudut. Nah, seperti gambar itu adalah bentuk dari segitiga seperti itu. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan bentuk-bentuk seperti itu, bukan? Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama kaki, mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar. Nah, seperti ini gambar dari segitiga sama kaki. Jadi, yang panjangnya sama itu hanya kedua sisinya, yaitu yang disebut sebagai kaki. Tapi, tidak melulu bentuknya seperti itu. Jadi, yang penting untuk menandai segitiga sama kaki adalah ada 2 sisi yang segitiga yang memiliki panjang sama. Itu bisa dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Tidak melulu harus yang kanan kiri seperti itu. Bisa saja yang bawah dengan yang samping kanan. Bisa saja yang ini dan yang ini yang sama panjang. Jadi nanti bentuknya sudah tidak menyerupai kaki lagi. Kalau seperti ini kan seperti kaki kanan kiri. Nah, yang kita jadi patokan adalah apabila ada 2 sisi yang sama panjang, itu berarti segitiga sama kaki. Berikutnya segitiga sama sisi, itu mempunyai 3 sisi sama panjang dan 3 sudut sama besar. Nah, tadi ini kan segitiga sama kaki, yang panjangnya sama itu hanya 2 sisi dan sudut yang sama besar itu hanya 2, yaitu sudut yang ini sebelah bawah kiri ini dan juga sudut yang sebelah kanan bawah ini. Ini sudutnya besarnya sama. Nah, sedangkan di segitiga sama sisi itu berarti ke semua sisinya ini sama panjangnya. Nah, ini ada tanda sama dengan merah ini, artinya adalah panjangnya sama. Apabila panjangnya sama, maka otomatis nanti sudutnya ini lebarnya atau ukuran atau besarnya itu juga sama. Seperti itu. Berikutnya segitiga sembarang, yaitu panjang ketiga sisinya tidak sama besar dan ketiga sudutnya tidak sama. Namanya saja sembarang, jadi kita membuatnya sembarang. Ukuran panjang setiap sisinya itu nggak ada yang sama. Nah, ini tidak ada yang sama, sehingga besar sudutnya pun tidak ada yang sama. Ini segitiga sembarang seperti ini contohnya. Bagaimana? Paham? Oke, kita pakai luas segitiga. Luas segitiga adalah daerah yang dibatasi oleh keliling segitiga. Nah, kalau keliling tadi itu adalah pinggirnya, ibaratkan ini yang berwarna biru, garis ini adalah keliling segitiga. Nah, apabila luas itu adalah yang di tengah ini. Yang di tengah bidang segitiga ini disebut dengan luas.
Perlu diketahui AC ini adalah disebut sebagai T atau tinggi segitiga. Sedangkan AB disebut A atau alas segitiga, ini AB. Dan BC ini adalah disebut sebagai sisi miring. Kenapa disebut sisi miring, Pak? Ya karena miring bentuknya. Seperti itu. Nah, luas dari segitiga itu L sama dengan 1/2 atau setengah kali A kali T. Dengan L itu adalah luas segitiga, T adalah sisi persegi atau sisi panjangnya ya, segitiga. Sisi panjang segitiga, maaf ini salah. Kemudian A adalah alas segitiga. Nah, kita masuk ke contoh agar anak-anak semakin paham. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC tampak seperti pada gambar. Nah, Pak Guru punya segitiga nih ABC dengan panjang AB 10 cm atau alasnya ini ya 10 cm, kemudian AC 13 cm ini sebagai tinggi segitiganya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan 1/2 kali A kali T. Kita tinggal masukkan angkanya. L sama dengan 1/2 kali A. A itu alasnya, alas itu yang di bawah, berarti 10. T itu tinggi, ini tingginya adalah yang lurus, yang tegak lurus dengan sisi alas, tegak lurus yang membentuk sudut siku-siku. Nah ini tingginya, ini alasnya 13 sebagai tinggi. Jangan kebalik ya, jangan kebalik alasnya 13. Sebenarnya tidak masalah, tapi hanya untuk kita menuruti dari rumusnya. Sebenarnya nggak masalah kalau perkalian dibolak-balik, tapi kan tidak sesuai dengan rumus. Alas itu selalu di bawahnya nih. Sehingga setengah kali 10 adalah 5. Kok bisa, Pak? Ya, karena sama dengan 10 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Dikali 13. Jadi, luas segitiga ABC adalah 65 cm persegi. Ingat, apabila luas itu satuannya adalah persegi. Seperti ini, ada angka 2 kecil di atasnya. Ini dibaca persegi. Bagaimana? Anak-anak sudah cukup paham? Nah, anak-anak bisa berlatih untuk soal-soal mencari luas segitiga. 6 hours later. Baik, jadi setelah penjelasan video tadi sudah disimak, kalian sudah paham kan apa itu karakteristik segitiga? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan bagi kelompok, 2 kelompok ya. Jadi kalian coba lihat benda segitiga kalian, mungkin ada penggaris segitiga atau hiasan dinding lainnya. Ibu akan membagikan LKPD-nya itu. Tomorrow. Baik, apakah sudah tugasnya? Selamat dikumpulkan. Sudah, Bu. Jadi dari materi kita hari ini, apakah kalian sudah mengerti, sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, siapa yang bisa menjelaskan ulang pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik. Jadi, kita hari ini mempelajari macam-macam karakteristik pada segitiga. Macam-macam segitiga itu ada 3. Yang pertama itu segitiga sama sisi. Karakteristiknya itu sisinya tiga-tiganya sama. Yang kedua itu segitiga sama kaki. Banyak kakinya itu sama. Yang ketiga segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu mempunyai sudut. Itu ada siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini segitiganya memiliki sudut siku-siku. Itu Ibu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Nak Intan. Coba beri tepuk tangan dulu. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Kita cukupkan sampai di sini ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.